Selamat pagi Mas dan Mbak. Hari ini kita akan mendengarkan podcast dengan Bapak Muhammad Arhan Rajab, SPI, MSI. Beliau merupakan dosen di Institut Teknologi Sumatera. Sekaligus beliau merupakan CPNS 2021. Mungkin sebelum kita mulai pembicaraan kita, Bapak Arhan bisa menjelaskan sedikit biografinya, Pak, biar Mas dan Mbak bisa tahu nih tentang latar belakang pendidikan Bapak, asal Bapak. Silahkan Bapak Arhan. Baik, Bu Intiana, Mbak Nana ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Eh, Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Arhan Tajab, SPI MSI, biasa dipanggil Arhan. Saat ini saya CPNS di Unit Kerja Institut Teknologi Sumatera di Provinsi Bandar Lampung. Asal daerah saya dari Kota Makassar. Kemudian saya menamatkan pendidikan di S1 di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Kemudian melanjutkan studi S2 di Fakultas Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor. Mungkin untuk secara singkat demikian Mbak Nana, saya balikan. Oke, oh, berarti Bapak ini ahli dalam dunia perikanan dan pertanian ya Pak ya. Baik, Ya, eh, sekarang kan sedang ini ya Pak, marak-maraknya tentang digital talent nih, yang sedang jadi topik yang menarik. Nah, kira-kira untuk profesi Bapak nih sebagai sebagai dosen di perikanan ya, di perikanan atau maaf Pak, iya, ya, perikanan dan kelautan, Pak. perikanan kelautan. Ya, Digital talent apa sih yang dibutuhkan untuk dosen pada bidang tersebut, Pak? ya, jadi sekaitan dengan digital talent, tentu ini merupakan sebuah challenge bagi kita, bukan hanya di sektor perikanan dan kelautan, namun juga saya melihat bahwa seseorang ini pun saat dewasa ini itu memerlukan soft skill, keterampilan dalam bentuk kompetensi penguasaan teknologi ya. Jadi untuk di bidang kelautan dan perikanan sendiri ini merupakan sebuah keniscayaan karena Mbak Nana kita lihat bahwa produk-produk perikanan dan kelautan ini merupakan produk-produk yang sangat mudah rusak ya. Produk beberapa jenis ikan itu merupakan produk yang sangat mudah rusak sehingga memerlukan sentuhan-sentuhan teknologi dan inovasi dalam terutama dalam pendistribusiannya ke pasar-pasar lokal maupun ke pasar ekspor misalnya, sehingga kemampuan SDM kita dalam hal ini pelaku-pelaku usaha, stakeholders terkait ini sangat diperlukan untuk memiliki kompetensi yang relevan untuk penguasaan teknologi sehingga dalam pemasaran produk perikanan dan kelautan tersebut itu bisa pendistribusiannya bisa lebih cepat dan sampai ke tangan konsumen dengan kondisi yang masih fresh. Mungkin begitu Mbak Nani. Oke, wah berarti ini tantangannya bagaimana produk itu tetap aman ya, Pak ya. Nah, Iya, betul. lalu kalau misalkan ini kan bagaimana produk itu tetap aman di lapangan ya, Pak? Bagaimana sih model pembelajarannya, Pak? Apakah kita mengajarkan pada mahasiswa tentang sistem packaging yang bagus atau apa, Pak, untuk agar produk ini tetap bisa aman dan mahasiswa tetap dapat memperoleh materi pembelajaran yang memadai? Iya, jadi untuk salah satu upaya yang dapat diberikan terutama dalam konteks pembelajaran mahasiswa di kampus, saya rasa mata kuliah kewirausahaan ini menjadi mata kuliah core yang semestinya itu diajarkan kepada mahasiswa di semua level program studi. Sehingga mau tidak mau kampus harus bertransformasi menjadi kampus yang berbasis kewirausahaan karena akan memberikan pengalaman pembelajaran kepada mahasiswa terutama dalam berwirausaha. Nah, apakah berhenti sampai ke berwirausaha? Tentu tidak. Nah, disitulah peran kita selaku dosen dalam memberikan
elaborasi pengetahuan, bukan hanya pengetahuan konsep kewirausahaan, tapi bagaimana juga mentransformasikan ilmu pengetahuan, terutama dalam penguasaan teknologi, ya, penguasaan teknologi, bagaimana pemasaran, metode pemasaran yang efektif dan efisien, tentunya berbasis pada digital. Ini ada semacam nasihat atau petuah nih buat Mas dan Mbak bagi mereka yang ingin menggeluti bidang perikanan dan kelautan, Pak. Ya, jadi bagi rekan-rekan sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak boleh lagi berpikir terbelakang seperti itu. Kita perlu melihat bagaimana potensi negara kesatuan Republik Indonesia yang dari dulu hingga sekarang kita masih sangat sering mendengar Indonesia sebagai negara maritim, negara laut, ya. Jadi kita tidak boleh lagi membelakangi laut, tapi kita menatap masa depan kita dengan melihat laut. Juga perlu memberikan kontribusi dalam hal bagaimana peningkatan kegiatan ekonomi yang terus berkembang, terus berjalan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pak Arhan, berikut petuah nih dari Pak Arhan terkait jika nanti kalian ingin mengambil jurusan perikanan dan kelautan, nggak usah khawatir, kita akan punya potensi yang banyak sekali di laut yang bisa kita manfaatkan. Oke, terima kasih Pak Arhan atas Terima kasih, Mbak informasi Nana. yang diberikan. Sampai jumpa Pak Arhan. Semoga Sampai Pak jumpa. Arhan sehat selalu. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.